Sobat Plus 62, hari ini ada games yang berbeda karena kita dapat pertanyaan segini banyak dari fans-fansnya Kak Jeremy. Masa sih? Iya, Emang ada fans? Jadi Kak Kayaknya nggak Jeremy ada itu deh. punya fans yang tidak terdeteksi sama Kak Jeremy. Dan ini pertanyaannya segini banyak. Ini pun sudah dipilih. Jadi kalau sebelum dipilih kemarin 1000 sekian. Oh, lebay. Ini cuma ya. 20. Agak lebay ya. Enggak lebay dong, kita kan emang fansnya banyak. Muda, berbakat, kece. Apalagi tuh? Apalagi Udah. Oke guys, Cukup. ini pokoknya kita kasih kesempatan Kak Jeremy untuk ambil beberapa dulu. Setelah itu langsung Kak Jeremy boleh jawab. Satu dulu kali ya? Boleh satu. Kok agak mencurigakan? Pasti setia ya Kak, ambilnya cuma satu. Agak-agak psikologi Enggak, ya? ini pertanyaannya. Lu pernah nggak pengen langsung baca nih? Apa? Lu pernah nggak pengen berantem sama orang secara random? Pernah sih. Pernah ya Kak Pernah ya? sih. Pernah banget. Oke, pernah. Jadi kayak lihat kayak pengen mukul nih gitu. Enggak sih. Apalagi nih. Hah? Lu kecewa nggak pas tahu Song Joong Ki cerai sama Song Hye Kyo? Tanggapannya gimana? Ini sebenarnya gue tahu sih ini Song Joong Ki sama Song Hye Kyo. Terus gue tahu lagi aneh gitu. Kelihatan banget ya kalau lu Korea banget ya? Bukan Korea banget, Terus gimana? gimana? Gue 11 kali ke Korea, gimana gue nggak tahu. Sebenarnya ini lebih ke konspirasi sih. Konspirasi, itu buat ya. nutupin apa? Gue suka konspirasi lah. Ntar gue malah diprotes Sama lagi gue sama juga orang-orang. suka konspirasi. Nah, jadi gue takut diprotes sama fans-fansnya gitu. Oke, next question deh. Pernah nggak nangis karena dikecewain gebetan sama pacar? Pernah lah. Pernah ya? Kayak gue juga manusia dong. Pernah. Diselingkuhin juga pernah. Curhat. Curhat. Gue yang diselingkuhin aneh nggak sih? Gak apa-apa. Gak apa-apa. 2021. 2021. Gak ada yang gak mungkin. Lu pernah nggak nolak cintanya cewek yang suka sama lu? Sebenarnya bukan nolak sih. Alisnya gimana untuk nolaknya? Bukan. Terus gimana? Kayak mereka salah nangkep. Mereka salah nangkep ya, Iya. dipikirnya kebaikan Dipikirnya, Kak Jeremy, iya. keramahan Kak Tapi Jeremy. gue bukan peres, tapi beneran kayak gitu. Oh gitu. Jadi beberapa baik kayak gitu. Terus abis itu disebarin satu Indonesia sama Judo. Oh Iya. kalau Jeremy itu pacarnya PHP-in gitu. gue gitu. Oh gitu. Bete nggak sih lu? Ya. Maaf ya yang kesindir. Abisnya gue bete banget di situ. Oh gitu. Oke lagi. Nanti yang tadi tuh yang bikin bete Kak Jeremy ditayangin ya. Oh iya. Mau di tag nggak orang? Ntar gue yang tag lu bisikin aja orangnya mana. Jangan. Kalau lu ketemu gebetan pacar lu gimana reaksi pertama lu? Ya senyum. Senyum. Iya dong. Kalau ketemu kalau mantan? pacar ya dipeluk lah gitu. Oh event public place? Ya enggak Ya, sih. enggak. Ini di Indonesia. Nggak random Kalau question. berdua gitu loh. Oke. Di mobil gitu. Kalau lu terlahir di Korea Selatan lu pengen jadi apa? Gue pengen jadi cebol. Cebol. Jadi anak orang kaya di sana. Jadi anak orang kaya ya. Silver spoon. Sorry. Apa moto hidup Kak Jeremy? Ada satu sih. Sebenarnya ada ya? dua sih. Dua ya. Jadi moto hidup gue itu being a positive person is doesn't mean kayak lu selalu senyum, lu selalu ketawa, lu selalu kayak gimana ya ramah sama orang lain gitu. Tapi kayak the real positive person itu tuh kayak lu yang selalu tahu kalau bakal ada pelangi setelah bakal ada pelangi setelah ada hujan gitu. Jadi kayak bakal ada hal-hal positif selalu ada badai gitu lah. Dan satu lagi yang selalu gue tanamin di hidup gue kalau gue ada masalah, gue selalu muter. Misalkan lu lagi terpuruk banget nih gitu. Gue cuman ulang-ulang tiap pagi gini. Tuhan makasih atas hari ini. Dan kayak gue harus ulang-ulang kayak Jer, permasalahan lo itu nggak sebesar orang lain gitu. Ada orang lain yang ada permasalahan lebih besar dibandingkan lo. Jadi jangan dipikirin, jangan dibawa stres gitu. Tapi pernah nggak punya satu
satu kejadian atau di situasi yang memang merasa berat banget ngejalaninnya gitu, dan itu butuh support orang tua, tapi orang tua saat itu kurang support atau keluarga kurang support gitu, pernah nggak ada di titik itu? Kalau nggak support sih nggak pernah sih, cuman lebih kalau ada masalah gue lebih nyimpan sendiri sih. Sama cerita ke teman dekat gue doang. Gue nggak terlalu cerita bukan yang gue nggak dekat sama keluarga gue, cuman gue lebih nyaman sama teman gue karena kan lebih relate kan gitu. Seumuran pasti lebih ngerti lah kalau ngobrol gitu. Bahasanya juga Bahasanya menyampaikan juga lebih beda. mudah untuk mengertinya ya. Jadi kayak pernah sih, terus kayak ya pernah kok, Pernah ya. pernah. Tapi sekalipun yang paling berat gitu tetap ke teman gitu. Tetap ke temen, kalau ke temen yang nggak yakin ya udah berdoa aja sama Tuhan. Ingat, apakah Kak Jeremy akan terus melanjutkan karir sebagai atlet judo atau ada rencana lain di masa depan? Nggak akan. Karena ya pasti semua ada pensiunnya nggak sih? Iya. Gitu. Cuman untuk kedepannya gue ada 2 jalan apa yang gue ambil. Oke. Karena gue tuh senang banget as a marketer. Gue senang banget jadi marketing. Karena buat gue tuh challenging banget. Apalagi gue ada 2 cita-cita. Yang pertama gue pengen jadi head of marketing dari sebuah perusahaan besar. Mungkin kayak Nestle or something gitu. Atau Unilever. Yang kedua gue pengen jadi aktor. Aktor. Ya, karena gue pengen banget dari kecil kalau gue jadi aktor buat main film. Oh gitu. Keren. Tapi udah ada bakat sih, fisik mendukung, terus juga ya bagus juga, maksudnya di kamera udah bagus gitu kan. Tapi memang mungkin karena sekarang masih fokus untuk jadi atlet ya. Iya. Ada Dulu cita-cita juga nggak? teater juga bisa. Di Oh SMA. dulu teater Di SMA ya. teater. Tapi ada cita-cita nggak untuk masuk jadi aparat gitu? Enggak. Nggak ada. Tapi kalau ditawarin gitu jadi perwira nggak mau? Enggak. Karena dulu kayak semua orang udah lu masuk ini aja TNI gitu. Atau enggak kayak Akpol sana Akmil. Gue nggak suka. Karena gue nggak pengen terikat. Dan gue nggak suka ke arah sana. Apa sih salah satu yang memotivasi dari semua perjalanan hidup dari Kak Jeremy gitu ya, yang paling ingin Kak Jeremy lakukan itu karena termotivasi oleh satu faktor atau apa gitu, faktor lain? Ada. Gue pengen, ini simpel banget, tapi agak deep ya. Gue pengen 5 tahun ke depan gue bisa ngajak nyokap bokap gue makan di restoran mahal setiap hari. Gue pengen mereka, amin kayak bukan restoran mahal sih. Amin gue mau bikin nyokap bokap gue kayak mereka bisa makan ke restoran tanpa mikir. Oke. Dari duit gue semua. Keren banget sih. Tujuannya tuh orang tua sama merinding gue. Karena emang banyak lah kayak cerita-cerita di belakang sana gitu. Kayak apa ya, mungkin kita as Manado gitu. Kita kan situ juga. jadi bicara lagi kan. Jadi kalau kayak as Manado kan kayak ya pinter nge-style nggak sih? Kebanyakan. Fashionnya ngerti Almost gitu. ya, tapi kan nggak semua ya. Nggak semua, tapi orang Manado terkenal kelihatan berduit pasti gitu. Dan keluarga gue tuh sebenarnya bisa dibilang dulunya nggak mampu. Karena emang pegangan cuma atlet doang gitu. Dan banyak kan, tahu kan berita-berita zaman dulu, atlet ini jadi juara jadi satpam, ini jadi apa, ini jadi apa. Dan gue hebatnya orang tua gue dulu nggak ngasih tau gue. Gue nggak sadar kok dulu gue sesusah itu keluarga gue. Sehebat tuh mereka buat nutupin itu semua. Sampai akhirnya mereka juga bangkit. Dan gue pun semakin kesini juga gue juga sadar gitu. Kayak, oh ternyata dulu kayak gini. Gue bersyukur kan, tetap bisa gini, tetap bisa gitu. Dan tujuan utama gue itu. Jadi kayak gue pokoknya nggak mau tahu caranya. Mau gue jadi aktor, mau gue jadi marketing, mau gue jadi apa, mau jadi businessman kayak segala macam. Gue harus bikin nyokap gue bisa ngerasain kemewahan lah. Iya. Ya orang tua sih ya. Dua-duanya pasti. Keren banget sih. Oke. Kamu gambar beneran ya. Kak Jeremy, terima kasih sebelumnya udah mau datang ke podcast kita, mampir di Plus 62. Jangan bosan-bosan pokoknya untuk bicara, berbagi ke anak muda, tentunya bisa menginspirasi semua pemuda di Indonesia biar bisa sesukses
Kak Jeremy karena Kak Jeremy ternyata ini multi talent, bukan cuma atlet tapi juga bisa seni. Terus Kak Jeremy juga ternyata finalis dari Apnon. Wow, gorgeous banget gitu ya. Jadi bukan lagi di masa muda itu untuk main-main. Setuju. Tapi bagaimana caranya sebagai anak muda kita bisa menginspirasi yang lain dan kita bisa menciptakan satu kreasi atau kreativitas yang tentunya bisa menginspirasi, menorehkan prestasi sebanyak-banyaknya, menjadikan Indonesia jauh lebih bangga. Thank you Sobat Plus 62, sampai ketemu, jangan lupa like dan subscribe. Thank you.